Neko ngoten. Wis Mas. Coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tohirin, Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sidoarjo. Terima kasih atas waktunya di kesempatan siang hari ini. Saya meminta kelonggaran panjenengan untuk memenuhi tugas saya di calon guru penggerak demonstrasi kontekstual. Sekiranya Bapak di kesempatan siang hari ini waktunya longgar nih Pak. Alhamdulillah, siapa? Terima kasih, mudah-mudahan nanti tidak mengganggu aktivitasnya dan kegiatan kita nanti bisa berjalan lancar, bermanfaat untuk diri saya Pak khususnya dan umumnya untuk semuanya. Amin. Mudah-mudahan kesediaan Bapak membantu saya di kesempatan siang hari ini nanti mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beberapa hal Pak yang akan saya tanyakan, mudah-mudahan nanti apa yang saya tanyakan bisa menambah pengetahuan saya terkait dengan dilema etika atau bujukan moral Pak, seperti itu. Ini langsung saja Pak nggih. Silakan. Yang pertama, tentunya Bapak di sini sudah 2 tahun lebih dalam 2 tahun. melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah di SDN 2 Sidoarjo ini. Ya. Ini bagaimana Pak terkait dengan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Mungkin kalau ada. Ya. Terima kasih sebelumnya. Ini terkait identifikasi kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Tentu saja suatu hal itu perlu dilakukan pengamatan tentang permasalahan yang timbul atau yang terjadi di suatu lembaga. Karena saya bertugas di SDN 2 Sidoarjo, tentu saja yang saya amati juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di SDN 2 Sidoarjo saat ini. Yang pertama tentu saja mengumpulkan informasi. Nah, informasi itu tentunya yang faktual, artinya faktual itu sesuai dengan kondisi nyata, tidak dibuat-buat, dan menentukan suatu keputusan acuannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi keputusan yang saya ambil itu tidak asal semau saya atau enaknya saja, tetapi atas dasar peraturan yang berlaku. Tentu saja hierarki aturan itu kan ada, mulai kalau dari undang-undang misalnya itu dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, undang-undang dan seterusnya. Demikian juga itu dalam mengambil keputusan saya tetap mengacu pada peraturan yang ada. Kalau peraturannya di sekolah tentu saja yang saya lihat, yang saya adopsi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Ristek dan juga pemerintah daerah, karena kita itu kan pegawai pemerintah daerah. Itu Pak. Terima kasih. Berarti selama ini misalkan ada sebuah permasalahan terkait dilema etika, panjenengan dasar hukumnya tentunya juga tetap menggunakan peraturan yang ada seperti itu Pak ya? Iya, agar tidak bertabrakan dengan aturan yang berlaku saat ini. Tentunya semua lembaga dimanapun pasti masalah dilema etika itu juga ada, entah volumenya kecil atau besar seperti itu Pak. Iya. Jadi selama ini kalau menurut Bapak ini di dalam menjalankan pengambilan keputusan Pak, khususnya di SDN 2 Sidoarjo ini terutama untuk kasus-kasus atau masalah di mana yang mana di situ ada dua kepentingan Pak. Misalkan kepentingannya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak terkait dengan dua nilai tersebut? Ya, itu untuk memutuskan dua hal yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan tentu saja dilakukan dengan mengembalikan semuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan selalu saya komunikasikan dulu dengan Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SDN 2 Sidoarjo, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan di balik keputusan tersebut. Maksudnya
Kalau semua Bapak Ibu sudah memahami aturan yang ada, maka dalam menjalankannya, dalam diputuskan aturan itu tidak akan timbul suatu masalah atau konflik di intern lembaga tersebut. Berarti selama ini Bapak sangat mengangkat kebersamaan di dalam mengambil sebuah keputusan, ya Pak? Betul Pak, karena kita itu kan bekerja bersama-sama. Namanya kerjasama harus dikerjakan secara bersama-sama, mulai dari penentuan peraturan sampai dalam pelaksanaannya, juga dievaluasi bersama bagaimana peraturan yang telah diputuskan itu dijalankan, apakah sudah efektif atau belum. Intinya mendahulukan kebersamaan, tentu saja dengan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada. Berarti secara tidak langsung ini luar biasa Pak. Dengan seperti itu, kalau saya boleh berpendapat, antara lini yang ada di sekolah, baik tenaga pendidikan maupun manajerial, panjenengan sebagai tombaknya di lembaga ini pastinya sangat erat di dalam melaksanakan kegiatan kesehariannya. Ya, harapannya seperti itu Pak. Itu arahnya menuju situ kan tentunya ada sebuah langkah Pak. Langkah atau semacam prosedur lah, seperti apa yang biasanya panjenengan sudah lakukan selama ini Pak, sehingga terjadi kebersamaan yang luar biasa di lembaga SDN 2 Sidoarjo ini Pak. Untuk menjalin kebersamaan itu tentu saja ada beberapa langkah yang saya ambil. Ya, langkah itu pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Informasi itu tentu saja saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk mewawancari berbagai pihak. Yang pertama tentu saja dengan Bapak Ibu guru, kemudian dengan stakeholder yang ada. Siapa itu? Ya, tokoh masyarakat, komite sekolah, dan juga perangkat desa, karena kita berada di bawah naungan pemerintah desa. Sehingga untuk mengambil suatu keputusan tersebut, ya, kita akan mewawancari berbagai pihak tersebut. Setelah itu diadakan dianalisa sebelum mengambil keputusan yang tentu saja yang terbaik menurut atau yang sesuai dengan peraturan tadi yang di atasnya. Itu Pak. Berarti apa itu Pak? Selain dengan Bapak Ibu guru di sekolah, tentunya dengan stakeholder dan juga seluruh warga sekolah yang ada Pak, ya, sebelum menentukan sebuah keputusan yang akan dijalankan secara bersama-sama. betul. Ini kalau menurut Bapak yang paling efektif Pak, Ya. dari beberapa langkah itu di titik mana Pak yang sekiranya paling efektif di dalam pengambilan keputusan kasus-kasus D5 etika tersebut Pak? Kalau menurut saya, ya, merasa suatu keputusan tersebut efektif apabila dilakukan secara spontanitas. Artinya tergantung objek permasalahan yang ada di lapangan. Jadi suatu keputusan yang akan kita ambil itu kalau 100% berdasarkan aturan yang ada tanpa memperhatikan kondisi lapangan, tentu saja nanti dalam praktek pelaksananya juga akan ada suatu masalah yang timbul. Sehingga yang saya lakukan adalah dengan mengobrol atau ya wawancara dengan tim manajemen sekolah. Kan di sekolah itu ada tim manajemennya, sehingga kalau di SMP memang ada Pak Kasek, tapi kalau di SD kan belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan untuk diadakan wawancara dengan Bapak Ibu guru yang ada di lembaga tersebut, ya, baik itu senior maupun junior. Kalau saya sama, itu perannya atau pengalamannya di situ juga sangat kita harapkan untuk mengambil suatu keputusan, sehingga harapannya kalau pendapatnya diperhatikan, didengar, nanti keputusan yang diambil itu akan menjadi keputusan bersama, bukan suatu keputusan dari diri saya sendiri. Jadi keputusan bersama dari semua pihak, Bapak Ibu guru, komite, tokoh masyarakat, dan yang ada di lembaga tersebut.
Itu Pak yang saya lakukan. Berarti panjenengan lebih mengutamakan mendengar pendapat dulu sebelum menentukan keputusan. Nanti ketika pendapat-pendapat itu kita sharing bersama-sama, terus bisa untuk menentukan sebuah langkah dalam pengambilan keputusan, tentunya yang berpendapat semuanya merasa memiliki dengan keputusan yang ditentukan itu gitu Pak. Betul, karena prinsip musyawarah itu kan kita menjaring, menggali pendapat banyak orang. Kalau pendapat satu itu akan dibandingkan dengan pendapat banyak orang akan lebih baik dari pendapat banyak orang kalau dibandingkan dengan pendapat saya pribadi misalkan. Karena itu ya yang akan melaksanakan semua orang yang ada di lembaga tersebut, berarti ya paling tidak kita dengarkan pendapatnya. Kalau memang sejalan sinkron ya tidak ada salahnya kita pakai Pak. Tentunya Pak, ketika mendengarkan pendapat dari beberapa orang itu kan pasti ada yang A, ada yang B, ada yang C, ya. Berbeda-beda sekali tentang apa itu Pak pendapatnya. Ya. Itu merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan dalam etika apa bukan Pak kira-kiranya menurut jenengan? Kalau tantangan itu dalam mengambil keputusan bersama, apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan kita. Selama kita sudah mendengarkan pendapatnya, tapi ada kalanya pendapat yang disampaikan belum bisa diterima, tapi kan kita sudah memanusiakan manusia artinya, yaitu insya Allah nanti dengan intinya meyakinkan kepada beliau-beliaunya akan menerima, meskipun ada kalanya mungkin agak berseberangan atau agak berbeda, tapi itu di kalangan rapat, di kalangan organisasi, keluarga apapun pasti ada yang seperti terjadi dan itu biasa manusiawi. Tapi semua saja ya tentu saja yang terbaik yang akan kita laksanakan, yang kita putuskan. Berarti intinya dari sebuah keputusan itu tidak ada yang dirugikan dan bisa diterima secara bersama-sama, meskipun yang usul berbeda tadi hadir di dalamnya, tapi kita berusaha memberikan apa itu Pak keyakinan terkait dengan keputusan yang akan dilaksanakan seperti itu Pak. Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Terus begini Pak, ini masih ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Ini terkait dengan permasalahan atau kasus yang terjadi Pak. Ya. Di dalam penyelesaiannya kasus ini khususnya dilema etika nih. Dengan apabila dalam penyelesaian itu yang sudah diselesaikan secara langsung di tempat itu atau secara berkala penyelesaiannya Pak. Misalkan ada kasus yang terjadi terkait dengan kedisiplinan atau apa seperti itu apakah langsung diselesaikan saat itu juga, apakah ada penjadwalan khusus semacam pembinaan yang berbentuk prosedur yang nantinya akan dijalankan seperti itu Pak? Kalau jadwal secara khusus tidak ada Pak, namun pada prinsipnya suatu kasus itu ya sebisa mungkin harus diselesaikan secara segera, secepat mungkin, tidak terlalu lama. Jadi dengan bahasa lain ya kondisional dan situasional, tapi yaitu tadi penekanannya kalau ada suatu hal yang perlu diselesaikan segera ditindaklanjuti itu. Tapi kalau jadwal tertentu tidak ada. Karena kasus juga tidak akan terjadwal Pak. Ya harapannya kita tidak ingin ada kasus seperti itu. Berarti ketika ada permasalahan saat itu juga diselesaikan biar tidak berlarut-larut untuk kedepannya seperti itu. Nggih Pak, itu sangat bagus sekali dan mungkin setiap masalah yang terselesaikan nanti akan berdampak kemesraan di teman-teman dan juga Bapak Ibu guru di dalam menjalankan tugasnya setiap hari. Sangat luar biasa Pak. Ini dari beberapa hal yang sudah panjenengan lakukan Pak, ini mungkin ada seseorang atau faktor yang selama ini sangat membantu dan mempermudah jenengan di dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut Pak mungkin. Ya, singkat saja Pak, kalau yang membantu ya karena kita sudah memanusiakan semua warga sekolah, yang membantu bukan 1-2 person, tapi ya semua warga sekolah itu, semua Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut adalah terlibat untuk pengambilan keputusan yang telah disepakati. Jadi tidak ada 1 atau 2 yang
saya prioritaskan tidak, ya semua terlibat Pak. Oh, semuanya terlibat. Berarti tidak ada semacam tokoh idola atau besti zamannya anak sekarang seperti itu Pak. Nggih? Untuk di lembaga kita tidak boleh seperti itu karena kedudukannya sama Pak. Nggih. Ya, semua kita dengarkan. Terima kasih Pak, ini luar biasa. Saya menyimak dari awal sampai saat ini panjenengan di dalam mengambil sebuah keputusan ini menambah keilmuan saya. Mudah-mudahan ke depan di dalam menentukan sebuah langkah atau mengambil sebuah keputusan bisa berkaca seperti yang Bapak lakukan dan tidak busa-busu seperti itu Pak. Tentunya dari perjalanan-perjalanan yang panjenengan ceritakan ini kan ada sebuah makna tersendiri Pak. Pengalaman yang sangat mengesan untuk Anda, untuk panjenengan. Napa Pak ini kelihatannya yang menjadi pembelajaran yang dapat saya petik Pak. Untuk pembelajaran ini saya mengutip kalimat Bu Endang Winarsi. Bu Endang Winarsi. Ya, kalimatnya begini. Alumni pondok pesantren nih Pak. Ya, tapi itu kan beliaunya juga bahasa Inggris. Oh, ya. gitu lagi. Bahasa Inggris aku begini Pak. The experience is the best teacher Pak katanya. Tapi bahasa Inggris saya pletotan Pak. Maksudnya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Sehingga kita belajar dari berbagai kejadian yang ada dari kasus-kasus sebelumnya untuk mengatasi hal yang sedang atau jika ada hal yang terjadi di kemudian hari, yaitu tadi dasarnya pengalaman-pengalaman yang sebelumnya baik di sini atau di lembaga lain. Tapi kalau kadarnya atau tingkatannya volumenya sama kan bisa kita laksanakan seperti itu Pak. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Bahasa Inggrisnya supaya diluruskan oleh Bu Endang saja. Seperti itu. Jadi semakin banyak hal-hal yang akan kita temui, baik itu positif atau negatif, kita harus bisa menyaring untuk menjadikan pengalaman gitu ya Pak. Dan tentunya nanti akan menjadi guru yang terbaik untuk kita. Iya. Terima kasih Pak Thoirin atas waktunya. Mudah-mudahan saya nanti bisa mengambil hikmah dari yang panjenengan ceritakan, dari yang panjenengan alami, dan yang sudah dilaksanakan akan menambah pengetahuan saya terkait dengan pengambilan keputusan D5 etika Pak. Yang jelas kan semua manusia itu punya D5 atau permasalahan. Bukan hanya lagu saja yang buat D5 Pak. Itu kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan berkah barokah, puasanya lancar Pak. Amin. Terima kasih atas Sama-sama waktunya Pak. Pak. Ya, sukses Pak. Ya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.